Qin Yichen, suara yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, perlahan-lahan berjalan ke tengah platform batu. Berdiri di atas platform batu ini, menghadap ke banyak pilihan surga yang berpartisipasi di bawah. Bahkan dia, hatinya mau tidak mau bangkit sentuhan kebanggaan. Dengan munculnya siluet di 3 platform batu paling mempesona, para kontestan utama juga menempati posisinya masing-masing sesuai dengan plat nomornya masing-masing. Pada saat ini, tangan Feng Yan tertekan, dan suara memekakkan telinga melemah. Kalian semua tahu bahwa memurnikan ramuan obat adalah langkah yang sangat penting dalam pembuatan pil. Mata Feng Yan melirik ke seberang aula, dan suara mantap terdengar perlahan. Alchemy Dao Heaven's Chosen akan putaran kedua, yaitu untuk menguji kemampuan peserta untuk menyempurnakan bahan obat. Mendengar ini, banyak kontestan di peron batu sedikit terpana, dan berani datang ke pertemuan Alchemy Dao Heaven's Chosen. Semuanya adalah orang-orang terkenal, dan mereka semua sangat bangga. Memurnikan bahan obat memang merupakan langkah penting dalam memurnikan ramuan. Tetapi menurut mereka, ini juga merupakan keterampilan paling dasar. Jika Anda bahkan tidak bisa memurnikan bahan obat, apalagi yang bisa Anda sempurnakan? Dalam konferensi Heaven's Chosen yang syarat emas seperti ini, lebih baik mencoba menyempurnakan bahan obatnya. Sepertinya keluarga Feng pasti sudah menyiapkan banyak ramuan obat yang sulit. Tentu saja, di antara banyak kontestan, masih banyak master pemurnian pil yang berhati-hati, yang bergumam secara diam-diam. Keluarga Feng mengadakan pertemuan Alchemy Dao Heaven's Chosen. Tentu saja mengambil ini untuk lebih meningkatkan reputasi keluarga Feng. Babak kedua ini jelas tidak mudah. Jangan remehkan babak kompetisi ini, karena ramuan obat yang akan kamu saring tidak mudah. Feng Yan terkekeh, berkata. Saat dia memberi isyarat, sekelompok pembangkit tenaga listrik di bawah leluhur keluarga Feng membawa kotak besar masing-masing dan semua orang, dan kemudian meletakkan satu di setiap platform batu. Lihat dulu bahan obat yang akan kamu saring. Feng Yan Fang terus berbicara setelah material ganda ditempatkan di setiap platform batu. Mendengar ini, banyak ahli pemurnian pil tidak sabar untuk membuka kotak di depan mereka. Tiba-tiba, satu demi satu diisi dengan aroma obat spiritual Qi. Sementara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di auditorium merasa ngeri, banyak kontestan tiba-tiba menjadi lebih bermartabat, dan bahkan lebih banyak lagi tubuh yang gemetar, pucat. 100 buah batu, 1000 tanaman merambat inti besi. Pada saat ini, Qin Yichen juga membuka kotak di depannya, dan tatapannya menyapu, dan ekspresi muram muncul di matanya. Di dalam kotak di depannya terdapat 10 macam ramuan obat yang masing-masing memiliki 2 porsi. Jelas, ini untuk mencegah kesalahan para kontestan mempengaruhi hasil. Hampir semua dari 10 jenis bahan obat telah dilihat oleh Qin Yichen. Mereka semua sangat sulit untuk disempurnakan. Kemudian, mata Qin Yichen tertuju pada 2 bahan obat terakhir. Ketika dia melihat 2 ramuan obat ini, kulitnya menjadi sedikit bermartabat. 9 ternyata buah ajaib. Di kotak di depannya, ada 2 buah yang memancarkan sinar cahaya aneh. Bahan obat ini sudah tidak asing lagi bagi Qin Yichen. Dia juga telah melihatnya di benua 10.000. 9 memutar buah ajaib sangatlah unik. Bagi banyak ahli pemurnian pil, hampir tidak mungkin untuk menyentuhnya, karena sangat sulit untuk menyempurnakannya, dan perlu disempurnakan 9 kali. Yang paling penting adalah saat memurnikan buah ajaib ke-9, akan ada gelombang aneh yang dapat memengaruhi kekuatan roh. Jika tidak berhati-hati, apalagi memurnikannya, dan mereka yang sedikit lemah bisa terjebak di dalamnya. Ilusi, bahkan jika dibangunkan oleh kekuatan eksternal, basis kultivasi kekuatan roh mereka akan jatuh tajam, atau bahkan jatuh ke dalam kekecewaan. 9 putar buah ajaib, tanda seru. Benar saja, ketika saya melihat bahan obat yang disiapkan oleh keluarga Feng, banyak teriakan mau tidak mau terdengar di banyak platform batu. Rupanya, banyak master pemurnian pil tahu cara mengekstrak 9 buah ajaib. Sulit. Apa itu? Wajah Qin Yichen juga sedikit membeku. Tetapi segera matanya tertuju pada bahan obat terakhir. Melalui kotak batu giok transparan, Anda dapat melihat jenis bahan obat terakhir, seperti bunga kristal es kecil. Tubuh bunganya sebening kristal, dan ada hawa dingin samar yang menyebar, di bawah hawa dingin ini. Qin Yichen hanya merasa bahwa kekuatan rohnya sepertinya membeku. Ternyata itu kristal es. Tanda seru. Ketika Qin Yichen bertanya-tanya, ada suara seru di platform batu di bawah. Dalam suara seru itu, ada warna ketakutan yang dalam. Seperti orang yang berbicara, untuk bahan obat jenis terakhir, mengerikan. Bunga kristal es. Mendengar nama aneh ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Bahan obat ini belum pernah terlihat di 10.000 benua. Bahkan melalui kotak giok, dia bisa merasakan bahwa dia ingin memperbaiki benda ini. Saya takut 9 lebih sulit untuk mengubah hati. Tampaknya ujian putaran kedua keluarga Feng tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang, dan bahkan menakutkan. Yah, semua orang sudah melihat ramuan obat yang akan mereka sempurnakan. Ya, 10 jenis ramuan obat inilah yang perlu disempurnakan di babak kedua. Setelah beberapa saat,
Mulut Feng Yan membangkitkan senyum tipis, dan suaranya terdengar lagi. Saya juga tahu bahwa Anda semua adalah pilihan surga. Penyulingan dan bahan obat lainnya. Bukankah itu sulit bagi Anda? 9 ternyata buah hati fantasi. Kristal es. Siapa yang berani menyentuh benda seperti itu? Tanda seru. Tidak sulit bagi orang lain seperti tingkat penatua keluarga aristokrat Anda. Tapi bagaimana kita bisa menyempurnakan dua bahan obat ini? Ya, bukankah memperbaiki benda ini akan menimbulkan masalah bagi kita? Begitu suara Feng Yan jatuh, terdengar suara berdenyut di platform batu di bawah. Jelas, banyak kontestan yang sangat tidak percaya diri dalam menyempurnakan kedua bahan obat tersebut. Mendengar suara-suara mengeluh itu, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan memalingkan muka. Dan di platform batu sampingnya, siluet yang indah berdiri. Dan pada saat ini, di wajahnya yang cantik tampaknya juga ada ekspresi serius yang langka. Tampaknya bahkan Feng Fanyi sendiri tahu tentang ramuan obat yang akan disuling. Melihat ekspresinya, Qin Yichen berbisik diam-diam di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati menemukan bahwa meskipun wajah cantik Feng Fanyi sedikit bermartabat, dia tampaknya tidak panik. Rupanya, gadis iblis keluarga Feng ini, kekuatannya masih sangat percaya diri. Menarik, Qin Yichen berbisik, lalu perlahan-lahan menarik kembali matanya. Feng Fanyi tidak keberatan. Artinya, bahan obat yang akan disuling ini berada dalam kemampuannya. Kecemasan asli Qin Yichen perlahan-lahan tenggelam, dan kepercayaan dirinya tidak kalah dengan gadis iblis keluarga Feng. Karena yang terakhir yakin, dia tentu tidak akan takut.